Dari MVP Korea hingga podium Proliga, dengar langsung pengakuan Megawati soal beda voli dua negara dan pesan tulusnya yang bikin penasaran. Siap-siap kaget. Kisah Megawati Hangestri Pertiwi, si Megatron, adalah perjalanan luar biasa yang penuh liku, kejutan, dan inspirasi di dunia bola voli profesional. Memulai babak baru setelah musim yang mencengangkan di Liga Voli Korea, atau yang akrab disapa Felix, Megawati kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman berharga. Siapa sangka, kepulangannya disambut dengan tantangan baru yang tak kalah menarik. Sementara tim Popsivo Polwan menunjukkan performa gemilang hingga meraih posisi runner-up di Proliga 2025, Megawati sendiri menorehkan pencapaian yang patut diacungi jempol. Bersama tim Gresik Petrokimia, ia berhasil mempersembahkan juara ketiga di ajang Proliga 2025. Sebuah hasil yang diperoleh melalui perjuangan keras, terutama saat berhadapan dengan Jakarta Electric PLN, dalam pertandingan yang mendebarkan di Gor Amongrogo Yogyakarta. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, Gresik Petrokimia menunjukkan dominasi mereka dengan kemenangan 3 set berbanding 1, mengakhiri laga dengan skor akhir 25-15, 10-25, 25-20, dan 25-21. Ini membuktikan bahwa Megawati, dengan segala pengalamannya, masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lapangan. Namun, sebelum kembali ke Proliga untuk musim yang kedua kalinya setelah kiprahnya yang fenomenal di Korea, Megawati telah mencicipi manisnya gelar Proliga pertamanya. Momen bersejarah itu terjadi pada musim 2024 ketika ia membela tim Jakarta Bin. Kemenangan itu menjadi batu loncatan penting sebelum ia memulai petualangan di negeri Ginseng. Nama Megawati Hangestri meroket dan menjadi sangat populer di kancah Liga Voli Korea. Ini semua berawal ketika ia pertama kali diperkenalkan oleh klub Jungkwanjang Red Sparks. Keputusan Red Sparks mendatangkan Megawati sebagai pemain kuota Asia, bersama dengan Giovanna Milana sebagai pemain kuota asing. Pada musim 2023-2024, terbukti menjadi langkah jenius. Megatron, julukan yang melekat padanya, terpilih melalui proses draft kuota pemain Asia. Ia bersanding dengan nama-nama pevoli Asia top lainnya seperti Pornpun Guepard dari IBK Autos, Reina Tokoku dari Pink Speeders, Wipawe Srithong dari Hyundai Hillstate, dan Marjana Phillips dari iPeppers. Sejarah pun tercipta saat Megawati resmi direkrut oleh klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Atlet voli kebanggaan Indonesia ini mencatatkan diri sebagai pemain asing berhijab pertama yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Ini bukan hanya tentang prestasi di lapangan, tetapi juga tentang keberanian dan representasi yang menginspirasi. Duet maut antara Mega dan Gia, yang akrab disapa duet Mega Gia, menjelma menjadi mesin pencetak poin yang menakutkan bagi Red Sparks. Kekuatan ofensif mereka semakin lengkap dengan kehadiran sosok kapten senior yang syarat pengalaman, Lee Soyang. Alhasil, terbentuklah Trisula Maut Red Sparks yang menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Tak hanya unggul dalam serangan, sisi pertahanan mereka pun menunjukkan performa yang sama solidnya, membuat tim ini semakin sulit ditaklukkan. Ditambah lagi, kehadiran setter berpengalaman di tim nasional voli putri Korea Selatan, Yeom Hye-seon, yang piawai mengatur arah serangan dengan umpan-umpannya yang akurat, semakin menambah kekuatan tim. Kejutan demi kejutan terus dihadirkan Megawati di musim pertamanya di Korea. Pevoli bertalenta asal Jember ini berhasil menyabet gelar MVP, atau pemain terbaik pada putaran pertama Liga Voli Korea. Pengakuan atas performa gemilangnya tak berhenti sampai di situ. Ia juga terpilih dalam jajaran pemain All-Star Liga Voli Korea di musim perdananya. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pendatang baru. Tak cukup dengan satu musim yang mengesankan, Megawati kembali menunjukkan kelasnya di musim keduanya. Pada musim 2024-2025, ia kembali terpilih sebagai pemain All-Star Liga Voli Korea. Konsistensi performanya membuktikan bahwa kehadiran Megawati bukan hanya kebetulan semata, melainkan hasil dari kerja keras dan bakat yang luar biasa. Di musim keduanya, pelatih Ko Hye-jin, pelatih termuda di Felix saat itu, melakukan inovasi dalam meracik tim. Ia berhasil menemukan senjata baru setelah ditinggal pergi oleh Giovanna Milana dan Lee Soyang. Pelatih jenius ini menduetkan Megawati Hangestri dengan dua pemain handal lainnya, Fanja Bukilits dan Pyo Sungju. Strategi ini berbuah manis. Perlahan tapi pasti, trio MVP, yang merupakan akronim dari Mega, Pyo Sungju, dan Fanja Bukilits, menjelma menjadi senjata mematikan bagi Red Sparks. Kekuatan ofensif mereka yang beragam membuat lawan kesulitan membaca arah serangan. Bersama tim barunya ini, Megawati Hangestri kembali menorehkan sejarah yang tak terlupakan bagi Red Sparks. Mereka berhasil mencatatkan rekor 13 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang melampaui rekor tim sebelumnya yang hanya 8 kemenangan beruntun. Konsistensi dan kegigihan tim, yang dipimpin oleh Megawati di lini serang, membawa Red Sparks ke level yang lebih tinggi.
Pemain tim nasional voli putri Indonesia ini juga kembali meraih pengakuan individu yang prestisius. Ia terpilih sebagai MVP 2 kali secara beruntun, yaitu pada putaran ketiga dan keempat V-League 2024-2025. Sebuah dominasi yang luar biasa di liga yang kompetitif. Dalam voting pemilihan MVP, Megawati berhasil mengalahkan rival sekaligus idolanya, Ratu Voli Korea, Kim Yeon-ko. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Megawati telah sejajar dengan nama-nama besar di dunia bola voli. Siap-siap terkejut. Intip lompatan drastis Petrokimia ke juara 3 Proliga. Saksikan langsung senyum bahagia Megawati pegang hadiah, dan temukan misteri langkah selanjutnya yang bikin penasaran. Tirai Proliga 2025 akhirnya resmi ditutup. Sebuah gelaran akbar bola voli di tanah air yang selalu menyajikan drama, ketegangan, dan tentu saja, kejutan-kejutan tak terduga. Setelah melalui serangkaian pertandingan sengit, puncaknya tiba di Gor Amung-Rogo, Yogyakarta. Seluruh pasang mata tertuju pada babak perebutan posisi terbaik, dari peringkat ketiga hingga tangga juara. Namun, ada satu pertandingan di hari penutupan yang menyita perhatian lebih, terutama bagi para penggemar berat salah satu bintang voli Indonesia. Ini adalah kisah tentang perjuangan, peningkatan drastis, dan ekspresi kebahagiaan murni dari seorang idola. Kita berbicara tentang duel memperebutkan posisi ketiga dan keempat Putri Proliga 2025. Di satu sisi, ada Jakarta Electric PLN, tim yang musim lalu mampu melangkah jauh hingga babak grand final, mengakhiri kompetisi sebagai runner-up. Sebuah catatan prestasi yang gemilang di tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, hadir Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, tim yang datang dengan status berbeda. Musim Proliga sebelumnya, langkah Petrokimia terhenti cukup awal. Mereka gagal menembus Final Four, harus puas hanya menduduki urutan kelima di babak reguler. Sebuah hasil yang tentu saja jauh dari harapan. Kontras performa di musim sebelumnya ini menjadikan duel ini menarik. Siapa yang mampu bangkit atau justru harus menerima kenyataan yang kurang mengenakan? Pertandingan pun dimulai. Aroma persaingan ketat langsung terasa di setiap pukulan dan blok. Namun, di luar dugaan banyak pihak, Gresik Petrokimia tampil begitu meyakinkan. Mereka menunjukkan determinasi yang luar biasa. Berbeda dengan penampilan mereka di musim sebelumnya, set pertama berhasil diamankan dengan skor meyakinkan, 25-15. Sebuah awal yang sempurna dan memberikan sinyal kuat bahwa Petrokimia datang bukan untuk sekadar bertanding, melainkan untuk meraih kemenangan dan membuktikan peningkatan kualitas mereka. Namun, namanya juga pertandingan voli, drama selalu bisa terjadi. Jakarta Electric PLN yang memiliki sejarah sebagai tim kuat, tak tinggal diam. Mereka memberikan respons di set kedua. Fokus Petrokimia sedikit goyah, dan Electric PLN memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Mereka berhasil mengungguli Petrokimia dengan skor cukup telat, 10-25. Skor satu sama, pertandingan kembali terbuka lebar. Ketegangan pun memuncak. Apakah Petrokimia akan kembali terpeleset seperti musim lalu, atau mereka punya mental baja untuk bangkit? Disinilah letak cerita kejutan itu. Alih-alih terpuruk, Gresik Petrokimia menunjukkan kematangan dan daya juang yang patut diacungi jempol. Mereka kembali menata permainan, memperbaiki komunikasi, dan tampil lebih solid di set ketiga. Hasilnya, mereka kembali mendominasi dan memenangkan set ini dengan skor 25-20. Keunggulan 2 set berbanding 1 set membuat Petrokimia di ambang kemenangan. Hanya butuh 1 set lagi untuk mengunci posisi ketiga. Dan benar saja, di set keempat, Gresik Petrokimia tidak memberikan kesempatan lagi kepada Jakarta Electric PLN untuk mengembangkan permainan terbaik mereka. Dengan performa yang stabil dan efektif, Petrokimia kembali mengamankan set penentu dengan skor 25-21. Kemenangan 3 set berbanding 1 set ini memastikan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhak menyandang predikat sebagai tim peringkat ketiga Proliga 2025 Putri. Ini bukan sekadar kemenangan biasa bagi Petrokimia. Ini adalah loncatan prestasi yang sangat signifikan. Dari peringkat kelima di musim sebelumnya, yang bahkan tidak masuk ke babak Final Four, kini mereka berhasil berdiri di podium peringkat ketiga. Sebuah peningkatan yang luar biasa dan patut dirayakan. Bagi Jakarta Electric PLN, hasil ini tentu menjadi pukulan telat, mengingat status mereka sebagai runner-up di Proliga 2024. Musim ini harus mereka tutup dengan berada di posisi keempat. Di balik kesuksesan Gresik Petrokimia meraih peringkat ketiga, ada satu sosok yang tak lepas dari sorotan. Siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri Pertiwi? Ya, Megawati yang akrab disapa Megatron.
bintang voli Indonesia yang baru saja kembali dari petualangannya di Liga Voli Korea Selatan bersama Red Sparks. Kehadirannya di Petrokimia memang menjadi amunisi tambahan yang sangat berharga. Meskipun ia hanya bergabung di penghujung kompetisi dengan kontrak selama 1 bulan. Meskipun Petrokimia tidak berhasil menembus babak grand final, raihan peringkat ketiga ini ternyata sudah cukup untuk membuat Megawati menunjukkan rasa bahagianya. Ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur itu ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam salah satu unggahan di Instastory miliknya, terlihat Megawati sedang memegang sebuah piala dan papan hadiah. Papan hadiah itu bertuliskan, juara ketiga putri, dan di bawahnya tertera nominal uang pembinaan senilai 150 juta rupiah. Foto tersebut menampilkan Megawati dengan senyum yang sangat tulus dan bahagia, langsung mengarah ke kamera. Senyum itu seolah menggambarkan kelegaan dan rasa bangga atas pencapaian timnya. Sekecil apapun itu di mata sebagian orang, namun merupakan peningkatan besar bagi Petrokimia. Melengkapi foto tersebut, Megawati menuliskan ucapan singkat namun penuh makna. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, tulis mantan pemain Red Sparks tersebut. Kata-kata itu jelas menunjukkan betapa bersyukurnya ia atas rezeki dan hasil yang didapatkan bersama timnya, meskipun ia baru bergabung dalam waktu singkat. Kehadiran Megawati, meski hanya sebentar, tampaknya memberikan dampak positif, baik secara teknis maupun mental bagi tim Gresik Petrokimia. Ia membawa aura bintang dan pengalaman bertanding di level internasional. Kemenangan peringkat ketiga ini bisa jadi adalah bukti kontribusi positifnya, sekaligus penutup yang manis untuk periode singkatnya bersama Petrokimia di Proliga 2025. Namun, seiring dengan berakhirnya Proliga 2025 dan selesainya masa kontrak 1 bulan Megawati bersama Petrokimia, muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik rasa penasaran publik. Kemana Megawati Hangestri akan melangkahkan kaki selanjutnya? Keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dan memilih pulang kampung ke Indonesia adalah sebuah langkah yang cukup mengejutkan bagi para penggemarnya di Korea maupun di tanah air. Alasan utama Megawati kembali ke Indonesia diketahui adalah demi bisa lebih dekat dengan keluarga. Setelah 2 musim berkarier di luar negeri, tampaknya kerinduan dan keinginan untuk berkumpul dengan orang-orang tercinta di Jember menjadi prioritasnya. Keputusan ini menunjukkan sisi personal Megawati, bahwa di balik kegigihan dan ketangguhannya di lapangan, ia tetaplah seorang anak yang mencintai keluarganya. Siapa sangka, di balik senyum manisnya, Megawati menyimpan bara kemarahan yang meledak di siaran langsung. Apa sebenarnya yang membuatnya murka hingga kata-kata pedas terlontar? Gelombang kejut dan tanya menyelimuti dunia bola voli tanah air, dengan sorotan utama tertuju pada sang bintang voli yang bersinar di pentas internasional, Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah menorehkan prestasi gemilang bersama Red Sparks di kerasnya persaingan Liga Voli Korea, bahkan membawa pulang medali perak yang membanggakan bagi tim dan para penggemarnya, ekspektasi setinggi langit tentu saja menyertai kepulangannya ke bumi Pertiwi untuk memperkuat Gresik Petrokimia dalam sengitnya kompetisi Proliga 2025. Namun, alih-alih sambutan meriah dan dukungan penuh di setiap laga, Megawati justru harus menghadapi terjangan badai kritik yang tak terduga, yang mencapai klimaksnya dalam sebuah siaran langsung yang penuh emosi di platform media sosial TikTok yang digandrungi banyak orang. Coba kita bayangkan sejenak, seorang atlet muda berbakat yang baru saja mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga internasional. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya berhasil meraih posisi runner-up di liga yang dikenal sangat kompetitif. Sekembalinya ke Indonesia, alih-alih mendapatkan apresiasi atas perjuangannya, ia justru dihadapkan pada perbandingan yang terasa begitu menyakitkan dan tidak adil. Para warganet, dengan segala kebebasan berpendapat di dunia maya, mulai membandingkan performa apiknya yang memukau bersama Red Sparks, tim yang menjalani persiapan intensif selama 3 bulan penuh dengan fasilitas dan dukungan yang optimal, dengan penampilannya di babak final for Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia, sebuah tim yang baru saja ia perkuat dengan waktu adaptasi dan persiapan yang jauh lebih terbatas. Perbandingan yang terasa timpang dan seolah mengabaikan realitas perbedaan kondisi yang signifikan. Perjalanan tim Gresik Petrokimia di Proliga 2025 memang tidak semulus harapan banyak pihak. Meskipun kehadiran Megawati diharapkan dapat menjadi energi baru dan motor serangan tim, kenyataannya mereka harus berjuang keras di setiap pertandingan untuk meraih kemenangan. Persaingan yang semakin ketat antar tim, terutama dengan tim-tim tangguh seperti Jakarta Popsi Vopol One yang diperkuat oleh pemain-pemain senior berpengalaman seperti Yola Yuliana,
membuat setiap poin menjadi sangat berharga dan langkah menuju babak grand final terasa semakin terjal dan penuh rintangan. Kegagalan untuk menembus babak puncak inilah yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi sebagian warganet untuk melontarkan kritik tajam kepada Megawati, seolah-olah beban dan tanggung jawab atas hasil tim sepenuhnya berada di pundaknya seorang. Namun, di tengah riuhnya gelombang kritik yang menerpa dari dalam negeri, sebuah suara pembelaan yang tak terduga justru datang dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Media-media olahraga di sana, yang selama ini setia mengikuti perkembangan karir Megawati selama membela Red Sparks, memiliki pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai situasi yang sedang dihadapi oleh sang pemain di Proliga. Mereka memahami betul adanya perbedaan yang sangat signifikan antara intensitas dan durasi persiapan di Liga Voli Korea yang mencapai 3 bulan dengan fasilitas latihan yang mumpuni, dibandingkan dengan waktu adaptasi yang relatif singkat di Gresik Petrokimia. Sebuah pembelaan yang memberikan perspektif lain dan mencoba menenangkan gejolak emosi di kalangan penggemar voli tanah air yang mungkin kurang memahami kompleksitas situasi yang dihadapi Megawati. Ironisnya, kepulangan Megawati ke Indonesia yang seharusnya menjadi momen sukacita justru diwarnai oleh kontroversi yang berkembang pesat di dunia maya. Reaksinya terhadap komentar-komentar pedas dari para netizen dalam siaran langsung di platform TikTok menjadi viral dan memicu beragam interpretasi serta reaksi dari berbagai pihak. Kata-kata yang terlontar dari bibirnya, meskipun dapat dipahami sebagai bentuk pembelaan diri dan luapan emosi atas tekanan yang dirasakannya, sayangnya dianggap kurang bijak dan kurang mencerminkan citra seorang atlet profesional oleh sebagian besar publik. Momen ketika ia dengan nada tinggi mempertanyakan logika para pengkritik yang dinilai tidak memahami perbedaan mendasar dalam hal persiapan latihan antara kompetisi di Korea dan Proliga, menjadi pusat perhatian dan perdebatan yang hangat di media sosial. Dalam siaran langsung yang dipenuhi dengan kejujuran dan emosi yang meluap-luap itu, Megawati dengan nada bicara yang lebih tinggi dari biasanya menjelaskan secara gamblang bahwa ia hanya memiliki waktu 1 hari untuk berlatih bersama tim Gresik Petrokimia sebelum akhirnya harus diturunkan dalam pertandingan resmi. Sebuah fakta yang sangat kontras dengan persiapan 3 bulan intensif yang telah dijalaninya bersama Red Sparks, di mana setiap detail taktik dan strategi tim dipersiapkan dengan matang. Dengan nada yang semakin meninggi, ia meminta para pengkritiknya untuk menggunakan akal sehat dan tidak hanya melontarkan hujatan pedas tanpa terlebih dahulu memahami realitas dan tantangan yang sebenarnya sedang ia hadapi di lingkungan tim yang baru. Sebuah luapan emosi yang mungkin dimengerti oleh sebagian orang sebagai bentuk frustrasi atas ketidakadilan penilaian yang diterimanya. Situasi di lapangan pun ikut menambah dramatisasi perjalanan Megawati dan Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Dalam sebuah pertandingan krusial, keputusan pelatih kepala Gresik Petrokimia, Jiang Jie, untuk secara tiba-tiba menarik keluar Megawati dari lapangan di tengah jalannya pertandingan, tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di benak para penggemar dan pengamat bola voli. Apakah ada pertimbangan strategi khusus di balik keputusan yang mengejutkan tersebut? Atau mungkinkah ada faktor lain, seperti kondisi fisik atau komunikasi tim yang sedang tidak berjalan dengan baik, yang memengaruhi performa Megawati pada saat itu? Kejadian ini semakin menambah lapisan misteri dan intrik dalam dinamika tim Gresik Petrokimia, dan semakin membuat penasaran akan kelanjutan perjalanan mereka di Proliga. Media olahraga terkemuka dari Korea Selatan, Kyunghyang, yang selama ini setia mengikuti perkembangan karir Megawati, tak ketinggalan untuk memberikan sorotan pada kejadian yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia ini. Mereka bahkan mengaku terkejut dengan beredarnya video kemarahan Megawati di media sosial, dan memberitakan respons emosional sang pemain terhadap kritik tajam yang diterimanya selama bermain di Proliga Indonesia. Perhatian yang diberikan oleh media Korea ini sekali lagi menegaskan betapa besar popularitas dan pengaruh seorang Megawati Hangestri, yang bahkan mampu menarik perhatian media asing terhadap dinamika bola voli di Indonesia.